The Yudhoyono Institute melalui program yang bertajuk Isu Terkini Indonesia dan Dunia akan berbincang dengan Bapak SBY, Presiden ke-6 Republik Indonesia yang memiliki pengalaman luas dalam dunia diplomasi dan juga upaya mewujudkan kerjasama dan kemitraan dengan bangsa-bangsa di dunia. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah, bisakah para pemimpin kawasan membuat Asia Pasifik menjadi lebih baik? 2 minggu terakhir ini, kawasan Asia Pasifik cukup sibuk menyelenggarakan perhelatan kawasan yang dihadiri oleh para pemimpin dunia. Di samping lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Asia yang menjadi perhatian dunia dan juga bangsa-bangsa di kawasan, juga berlangsung 3 pertemuan puncak yang penting. Pertama adalah APEC Leaders Meeting yang tahun ini dilaksanakan di kota Da Nang, Vietnam. Kedua, rangkaian pertemuan puncak ASEAN yang diselenggarakan di Manila, Filipina. Sedangkan yang ketiga juga dilaksanakan di Manila adalah East Asia Summit yang dihadiri oleh 10 pemimpin ASEAN serta 8 pemimpin dunia lainnya, yaitu pemimpin Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jepang, India, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Pak SBY, apa yang membuat pertemuan puncak kali ini mulai dari APEC, ASEAN, dan juga East Asia Summit ini menjadi perhatian yang luas dari masyarakat internasional dan juga di kawasan? Bukankah pertemuan semacam ini selalu setiap tahun diselenggarakan? Ada banyak hal, banyak faktor. Paling tidak menurut pandangan saya ada 3 hal mengapa rangkaian pertemuan puncak yang tahun ini dilaksanakan di Asia menarik perhatian besar masyarakat, bukan hanya di kawasan Asia Pasifik tapi juga di dunia. Pertama, memang 1 tahun terakhir ini kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Timur dan Asia Tenggara, itu terjadi sejumlah hal yang benar-benar yang menjadi perhatian secara luas. Pertama, perkembangan situasi di Semenanjung Korea. Kita tahu luar biasa retorika dan juga sebenarnya ketegangan yang nyata antara di satu sisi Korea Utara, Kim Jong-un, dan sisi lain Amerika Serikat, Donald Trump. Tentu melibatkan juga Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara lain di kawasan. Ini satu hal yang akhirnya terus menjadi perhatian dunia. Yang kedua adalah situasi di Laut Tiongkok Selatan yang menurut saya belum ada tanda-tanda ketegangan itu mereda, bahkan sering memanas. Ini juga sesuatu yang menarik untuk diikuti oleh siapapun. Nah, yang ketiga termasuk yang baru, tahun ini isu kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar itu juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Ada tragedi, ada eksodus besar-besaran dari etnis Rohingya meninggalkan Myanmar menuju Bangladesh misalnya. Itu juga sesuatu yang menarik untuk diikuti. Jadi pertama memang perkembangan situasi dan kondisi kawasan saat ini. Yang kedua adalah faktor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kita tahu Donald Trump ini presiden yang menurut saya berbeda sikap, cara pandang, dan mungkin kebijakan bagaimana Amerika berhadapan dengan dunia, termasuk di Asia. Banyak sekali gebrakan-gebrakan, terobosan-terobosan yang menurut saya sangat berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Karena hampir 12 hari saya kira Trump berada di kawasan, bukan hanya menghadiri rangkaian APEC Leaders Meeting, ASEAN Summit, dan juga East Asia Summit, tapi juga berkunjung ke 5 negara, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Vietnam, dan Filipina. Dunia ingin tahu apa saja yang diucapkan oleh Donald Trump dan apa yang dilakukan selama berada di
Asia. Yang ketiga, jangan lupa pula bahwa Tiongkok akhir-akhir ini juga menjadi sorotan dunia. Kita tahu kebangkitan Tiongkok, the rise of China, dan sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, itu Tiongkok nampak kalau ingin berperan lebih mengemuka lagi, bukan hanya di kawasan, tetapi juga di dunia. Dalam Kongres Partai Komunis Tiongkok beberapa saat yang lalu, Presiden Xi Jinping dipilih atau diangkat kembali sebagai Presiden Tiongkok untuk 5 tahun mendatang. Nah, sepak terjang Tiongkok ini juga menarik untuk disimak. Tentu ada yang lain, misalkan pemimpin-pemimpin dunia berkumpul di kawasan ini. Ada Putin dari Rusia, Abe dari Jepang, Modi dari India. Nah, semua ingin tahu apa saja yang diperbincangkan, dilakukan, mungkin juga ada komitmen baru, konsensus baru di antara mereka. Pendek kata itu menarik untuk disimak, dan ada yang bertanya juga apakah mereka itu bisa mengubah kawasan ini, Asia Timur dan Asia Tenggara khususnya ataupun Asia Pasifik menuju kondisi dan masa depan yang lebih baik. Sebenarnya apa yang menjadi kepentingan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan apa pula yang diharapkan oleh rakyat atau bangsa-bangsa di kawasan kita, Bapak? Ada yang mengatakan bahwa sikap para pemimpin politik ini tidak selalu sama dengan harapan dari rakyat yang sesungguhnya. Ya, itu menarik ya. Menurut pandangan saya, semua bangsa, semua negara di kawasan ini menginginkan kawasannya itu berada dalam keadaan yang aman, yang damai, dan juga yang stabil. Dengan situasi keamanan seperti itu, mereka berharap hidupnya lebih bagus dan juga ekonomi akan bisa dimajukan dengan lebih baik lagi. Itu masalah keamanan, masalah kedamaian. Nah, yang kedua, semua negara juga menginginkan ekonomi kawasan ini tumbuh dengan baik. Kalau ekonominya tumbuh, pastilah pertumbuhan itu juga bisa dialirkan untuk pertumbuhan ekonomi masing-masing negara yang ada di kawasan ini. Lantas, karena kita melakukan kerjasama dan kemitraan dengan semua negara yang ada di kawasan ini, setiap negara juga punya kepentingan agar kerjasama dan kemitraan itu juga membawa manfaat yang nyata bagi semua negara, win-win lah gitu. Jangan sampai yang diuntungkan hanya 1-2 negara, yang lain tidak. Mereka berharap juga mendapatkan manfaat dan keuntungan yang real. Nah, kalau ditanya lantas kalau rakyat ya, bangsa-bangsa di Asia ini sebetulnya apa yang diinginkan? Pertama ya sama dengan keinginan para pemimpin politiknya, pemerintahnya. Tetapi menurut saya begini, akhirnya rakyat akan bertanya, apakah kerjasama yang dilakukan oleh antar negara ini, di kawasan ini, membawa manfaat yang nyata enggak bagi dia? Makin baik enggak taraf hidupnya? Makin merasa aman dan tentram tidak tinggal di kawasan ini? Rakyat ingin lebih dari itu. Lantas ada yang bilang, banyak pemimpin politik, bisa presiden, bisa perdana menteri, itu yang menyukai konflik, bahkan peperangan. War-like leader. Nah, rakyat tidak sebetulnya. Rakyat itu lebih suka kalau keadaannya damai, tidak perlu ada perang karena korbannya bisa kemana-mana, bisa saudaranya atau keluarganya ikut tewas dalam peperangan. Nah, mereka berharap kawasannya dalam keadaan damai. Oleh karena itulah menurut pandangan saya, pemimpin di dunia ini, di kawasan ini, siapapun, di samping punya ambisi politik, punya kepentingan nasional yang harus diperjuangkan, ingatlah bahwa rakyat pada hakikatnya menginginkan situasi yang damai dan kemudian mereka bisa bersahabat dengan bangsa-bangsa manapun di dunia dengan baik. Sepertinya sekarang ini yang menjadi perbincangan di banyak kalangan adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Benarkah di bawah Trump, ini politik luar negeri Amerika Serikat mengalami perubahan yang cukup drastis? Kalau memang benar, apa sebetulnya dampak bagi negara-negara di kawasan Asia? Saya tidak kenal pribadi Presiden Donald Trump. Kalau dengan Presiden Obama, sebelumnya Presiden Bush, saya bukan hanya bersahabat, tapi juga pernah mengemban tugas bersama untuk negaranya masing-masing, tentunya untuk dunia dan kawasan ketika saya memimpin Indonesia dulu. Jadi saya mengenal apa pikiran, kebijakan, dan juga pandangan-pandangan sahabat saya Presiden Bush dan Presiden Obama dulu. Nah, saya sekali lagi tidak mengenal Presiden Trump. Tetapi saya mengikuti sewaktu Amerika melaksanakan pemilihan presiden tahun 2016 yang lalu. Saya mengerti pandangan-pandangan Donald Trump, janji-janji kampanyenya, dan hal-hal lain lah yang disampaikan kepada rakyat Amerika waktu itu. Saya memang mengatakan ini beda, yang satu ini berbeda, cukup fundamental dengan pendahulu-pendahulunya. Ya nampak memang populis, bukan hanya itu, mungkin juga nasionalistik, bahkan juga boleh dikatakan proteksionistik, ya, barangkali untuk melindungi kepentingan bangsanya, kepentingan nasionalnya. Nah, saya ingin memberi contoh misalnya, di bawah Trump, Amerika mencabut kebersamaannya dalam Paris Agreement, climate deal, artinya dengan Paris Agreement kan bangsa-bangsa sedunia ingin bersatu, bekerja sama untuk mencegah terus memanasnya bumi ini, mencegah perubahan iklim yang dampaknya tidak baik. Nah, Amerika mencabut kebersamaannya. Lantas Obama melakukan normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Kuba untuk kepentingan geopolitik di kawasan itu. Nampaknya sekarang ini tidak mulus sebagaimana yang diharapkan dulu, bahkan menurut saya ada kemandekan di sana-sini. Perjanjian tentang nuklir Iran itu juga lama untuk mencapai kesepakatan, bukan hanya antara Amerika Serikat dengan Iran, tapi juga negara-negara lain di Eropa, nampaknya tidak akan selalu committed, terikat dengan apa yang disepakati dulu. Itu tiga yang menarik perhatian masyarakat dunia. Nah, untuk kawasan Asia Pasifik, kawasan kita, jelas-jelas Amerika Serikat mencabut kebersamaannya dalam kerjasama TPP, Trans-Pacific Partnership, kerjasama ekonomi yang juga lama dibahas dan digarapnya sampai ada satu kesepakatan. Yang berikutnya lagi masih menyangkut Asia, ini adalah perubahan, bukan hanya retorika, menurut saya juga bagaimana Trump ingin mengatasi masalah Korea, utamanya menghadapi Kim Jong-un dengan pemerintahannya yang amat sering melakukan uji coba senjata nuklir dan peluru kendali. Ini juga tentu sesuatu yang baru Amerika di bawah Trump. Nah, kalau ditanya dampaknya, ya kita lihat nanti apakah dengan pandangan dan kebijakan Trump terhadap Asia Pasifik, bukan hanya tentunya soal Korea Utara, lantas Laut Tiongkok Selatan, ataupun TPP tadi, tapi juga kebijakan-kebijakan yang lain. Kan semboyannya America First. Yang lain berarti nomor sekian begitu. Nah, harus kita lihatlah. Saya tidak bisa mengatakan sekarang ini karena situasi bisa saja berubah. Yang tadinya orang menganggap akan ada benturan yang keras, mungkin tidak terjadi, baik antara Trump dengan Kim Jong-un, Trump dengan Xi Jinping, ataupun pemimpin-pemimpin yang lain. Seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan sebelumnya, belakangan ini Tiongkok juga menjadi sorotan dunia. Kongres Partai Komunis Tiongkok yang baru saja berlangsung, ini telah mengangkat kembali Xi Jinping sebagai Presiden Tiongkok untuk 5 tahun mendatang. Dari situ mulai tampak Bapak semangat, energi, dan juga ambisi Tiongkok untuk lebih berperan lagi di forum global. Sebenarnya apa dampaknya bagi kawasan Asia?
Ya, memang the rise of China, kebangkitan Tiongkok ini menimbulkan banyak, mungkin paling tidak komentar lah ya. Mungkin ada kecemasan, takut kalau kebangkitan Tiongkok ini menimbulkan dampak yang tidak baik bagi negara lain, bagi bangsa lain. Kenyataannya memang Tiongkok ini tumbuh luar biasa dalam 1-2 dasawarsa terakhir ini, baik sebagai kekuatan ekonomi, kekuatan militer, bahkan kekuatan politik yang pengaruhnya makin luas. Ya, Tiongkok makin dominan dalam perekonomian global, pengaruhnya makin luas, bukan hanya untuk Asia, tapi juga untuk Afrika dan bahkan belahan bumi yang lain. Saya mengenal secara pribadi Presiden Xi Jinping. Saya memahami jalan pikiran beliau, ingin Tiongkok menjadi bangsa yang besar, sudah cukup lama barangkali menunggu datangnya masa itu, dan itu wajar, siapapun yang menjadi pemimpin akan begitu. Tinggal harapan kita semua, Tiongkok tumbuh dengan baik ekonominya, tapi sekaligus meningkat pula tanggung jawabnya, kesediaannya untuk berbagi dengan bangsa lain. Misalkan ekonomi Tiongkok yang kuat melalui kerjasama investasi dan perdagangan itu juga bermanfaat bagi negara lain, utamanya di negara kawasan ini. Paling tidak itu yang dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Kalau saya pribadi, ya saya selalu percaya kalau kita membangun persahabatan dan kerjasama yang baik, maka kebangkitan Tiongkok akan membawa manfaat bagi bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia. Nah, kalau yang lain khawatir jangan sampai Tiongkok menggunakan kekuatannya yang besar, yang bisa mengganggu keamanan dan stabilitas kawasan ini, ya justru itulah kita lebih menjalin komunikasi yang baik dengan Tiongkok agar sekali lagi kebangkitan Tiongkok ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya masih melihat peluang itu ada, dan harapan saya kepada Presiden Xi Jinping bahwa dunia melihat Tiongkok dari kacamata yang berbeda-beda, tetapi jika Tiongkok ikut membangun dunia ini untuk kebaikan kita semua akan bagus. Dan saya tahu karena Amerika juga meninggalkan beberapa wilayah kepemimpinan globalnya, ini diisi oleh Tiongkok seperti kebersamaan dalam menghadapi perubahan iklim, perdagangan dunia yang memerlukan kerjasama, dan mungkin Trump lebih suka bilateral dalam kerjasama perdagangan ini. Nah, nampaknya Tiongkok di bawah Xi Jinping masuk ke situ juga. Tidak salah, sekali lagi, sepanjang apa yang dilakukan Tiongkok ini benar-benar membawa manfaat bagi kita semua di bidang keamanan maupun di bidang kerjasama ekonomi. Banyak yang mengatakan bahwa saat ini ada kecenderungan bangsa-bangsa ini makin nasionalistik, makin proteksionis, dan juga pemimpinnya makin populis. Artinya mereka sangat mementingkan kepentingan negaranya sendiri dan mulai menomorduakan kepentingan bersama yang bersifat internasional. Apakah hal-hal seperti ini tidak mengancam kerjasama atau kemitraan yang bersifat kawasan dan global, Bapak? Memang setiap pemimpin, ya, Presiden, Perdana Menteri, Emir, apapun, pastilah akan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Ya, kalau Donald Trump mengatakan America first, ya. Nah, kalau saya dulu menjadi Presiden Indonesia, dalam pikiran saya, dalam hati saya, pasti juga Indonesia first. Artinya, ya kita berdiplomasi, kita berjuang di kancah global itu untuk sebesar-besar kepentingan rakyat Indonesia, sebesar-besar kepentingan nasional kita. Saya kira itu akan begitu, tidak ada satu presiden pun yang tidak berjuang habis untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Cuma begini, kita itu kan hidup bersama di dunia, di kawasan. Nah, kita menghadapi persoalan bersama, common challenge. Misalkan bagaimana dunia tidak makin panas, ya, artinya
pemanasan global dan perubahan iklim itu harus bersama-sama kita cegah, kita kelola. Diperlukan kerjasama. Dunia juga masih menghadapi kemiskinan global, global poverty, ketidakadilan di mana-mana. Kalau masih banyak bangsa yang merasa hidupnya susah, miskin, dunianya tidak adil, maka ini sumber-sumber atau embrio dari ketidakamanan, ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional terjadi di mana-mana. Lantas di kawasan kita, juga di tempat yang lain, ada yang disebut kejahatan transnasional, misalkan terorisme, narkotik, dan lain-lain ya. Menurut saya itu kan harus dikelola secara bersama. Kalau itu menjadi ancaman kawasan, ancaman global, masyarakat yang di kawasan, masyarakat dunia juga harus bersedia untuk bekerja sama menghadapi masalah itu. Oleh karena itu, pandangan saya, wajib hukumnya setiap pemimpin berjuang habis untuk bangsanya, untuk negaranya, tetapi perlu ada juga kebersamaan, ya, karena kita punya kepentingan bersama untuk membuat kawasan dan dunia kita ini tidak makin buruk, tapi makin baik. Nah, disitulah diperlukan wisdom, diperlukan kecerdasan oleh setiap pemimpin untuk menjaga keseimbangan. Kepentingan nasional di atas segalanya, benar, tetapi juga harus bisa bekerja sama dengan bangsa dan negara lain untuk kebaikan bersama. Saat ini ada 3 isu panas yang ada di kawasan Asia. Pertama yaitu ketegangan di Semenanjung Korea. Kemudian kedua ada konflik teritorial di Laut Tiongkok Selatan. Dan yang ketiga adalah isu kemanusiaan atas etnis Rohingya. Kita mulai dari Semenanjung Korea dulu, Bapak. Mungkinkah akhirnya ini kemudian terjadi perang terbuka antara Amerika Serikat dan Korea Utara? Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, saya ini yakin ya, Donald Trump, Kim Jong-un itu akan berpikir 1000 kali, mungkin 10.000 kali kalau hendak melancarkan serangan militer, melepas peluru kendali, menggunakan kekuatan nuklir, baik sekali lagi dari pihak Korea Utara maupun pihak Amerika Serikat. Kecuali ada yang mendahului, nah itu akan dibalas habis. Nah, Kim Jong-un, Trump, siapapun tahu bahwa risikonya luar biasa untuk negaranya masing-masing, untuk kawasan dan juga untuk dunia. Jadi saya berpikir ya, perang tidak akan terjadi. Perang pasti bisa dicegah dan dihindari. Apalagi rakyat. Kalau bicara rakyat, ya tanyakan coba. Saya karena pernah memimpin lembaga internasional GGGI selama 2 tahun, sering berkunjung ke Korea Selatan, saya tahu bahwa rakyat Korea Selatan tidak menginginkan perang. Pasti ingin apapun situasinya bisa diatasi secara damai, diplomasi, negosiasi politik, dan sebagainya. Saya kira bangsa Jepang pun begitu. Rakyat Amerika saya kira juga sama. Bahkan saya dalam hati saya, rakyat Korea Utara pun juga tidak berdoa supaya perang terjadi. Nah, dengan ini semua, saya sekali lagi mengatakan, ya mudah-mudahan ya dengan izin Allah tidak terjadi peperangan di Korea karena dampaknya kemana-mana. Nah, cuma 2 hal yang saya cemaskan ya sebagai seorang mantan pemimpin politik, purnawirawan jenderal militer. Ya. Kalau ada miskalkulasi, dari manapun, bisa dari para pemimpin militernya, pemimpin politiknya, untuk mendahului menyerang, melakukan ofensif militer. Nah, kalau itu salah hitung, miskalkulasi, itu juga berbahaya. Andai kata tidak ada miskalkulasi dari kedua pemimpin, baik pemimpin politik atau pemimpin militer, tapi kalau keadaannya makin tegang, bisa jadi ada yang tanpa komando atasan melakukan sesuatu. Ini yang disebut insiden yang tidak terduga. Misalkan ada pesawat tempur
Amerika melepaskan tembakan ke sasaran Korea Utara, atau sebaliknya dari pihak Korea Utara juga melakukan tembakan yang mematikan ke arah selatan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan insiden yang tidak diharapkan, yang tidak terduga. Ini juga bisa memunculkan perang terbuka dan perang yang besar. Ini pandangan saya pribadi terhadap perkembangan situasi di Semenanjung Korea, dan kalau saya ya, kalau memang ingin mencegah terjadinya perang, selalu ada jalan. Memang kedua-duanya harus mengubah cara pandangnya, take and give, berkompromi. Solusi politik seperti apa? Korea Utara tidak merasa terancam lagi, tapi dunia juga tidak merasa terancam dengan apa yang dilakukan Korea Utara. Saya pikir selalu terbuka jalan untuk itu. Memang memerlukan jiwa besar dari keduanya, dari semua. Sekarang menyangkut ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, Bapak, yang juga mencemaskan banyak pihak. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Pak SBY? Bisa nggak sih Pak, konflik yang melibatkan banyak negara ini kemudian dikelola secara damai dan tidak akan berujung ke konflik militer? Terus terang, solusinya tidak mudah ya. Tidak semudah yang dipikirkan orang. Mengapa? Pertama, konflik ini memang bukan hanya antara Tiongkok dengan 5 negara yang lain. Sengketa teritorial ini, wilayah ini berada atau wilayah ini milik siapa dan yang ini milik siapa, bukan hanya antara Tiongkok sekali lagi dengan 5 negara yang juga mengklaim, tetapi juga tumpang tindih. Misalnya ada wilayah Tiongkok mengakui wilayahnya, tapi juga sejumlah negara di Asia Tenggara juga mengakui itu wilayahnya. Apakah Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia maupun Vietnam. Jadi ini rumit, ya, kompleks, karena sekali lagi klaimnya itu juga tumpang tindih. Menurut saya, sepanjang semua negara itu mencegah terjadinya eskalasi politik dan apalagi eskalasi keamanan yang tidak kita kehendaki, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau karena masing-masing suka mengerahkan kekuatan militernya ya, entah patroli, entah demonstrasi, atau show of force, inilah yang bikin situasi di kawasan itu makin tegang dan makin memanas. Jadi bagaimana masing-masing bisa mencegah diri untuk tidak memanaskan situasi dan kemudian bisa terjadi perang terbuka. Saya juga melihat peluang sebetulnya, kalau tidak salah nanti di Manila, Filipina, mungkin hari ini atau besok atau lusa, itu akan mulai dibicarakan yang disebut Code of Conduct. Bagaimana satu prinsip dasar, aturan, kesepakatan yang mesti dipenuhi, dipatuhi oleh Tiongkok dan negara-negara lain dengan tujuan agar tidak terjadi sekali lagi konflik terbuka dan bahkan perang militer akibat sengketa teritorial itu. Saya juga melihat perubahan. Dulu sebelum Presiden Duterte Filipina menjadi presiden, masih Presiden Aquino, itu situasinya memang amat tegang. Boleh dikatakan panas sekali karena Presiden Aquino sering berkomunikasi dengan saya, dan kami juga berkomunikasi dengan Tiongkok. Demikian juga antara Vietnam dengan Tiongkok waktu itu. Perdana Menteri Nguyen Thanh Dung itu juga berkomunikasi, kami juga berkomunikasi dengan Tiongkok. Bagaimana mencari cara agar sekali lagi sepanas apapun situasinya bisa kita kelola dan tidak perlu makin memburuk. Ini yang saya amati, perbaikan hubungan antara Tiongkok dengan Vietnam, juga Tiongkok dengan Filipina. Nah, kalau ini semua bisa dijaga, bolehlah dikatakan status quo lah kalau pandangan saya, mungkin tidak akan terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Karena begini, di samping Tiongkok dengan 5 negara yang juga mengklaim bagian dari Laut Tiongkok Selatan itu, nampaknya kan ini negara lain ikut melibatkan diri. Amerika Serikat hadir sebagai kekuatan kawasan, Jepang dalam batas tertentu,
Australia dalam batas tertentu. Namun di pihak yang sana, di samping Tiongkok sendiri, ada Rusia. Jadi saya khawatir kalau Laut Tiongkok Selatan ini menjadi flashpoint, titik ledak di kawasan ini, kalau semua pihak tidak bisa menahan diri dan paling tidak mencegah terjadinya eskalasi ketegangan dan kembali ke perundingan, mematuhi hukum-hukum internasional dan kesepakatan bersama secara bilateral. Isu kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar juga menjadi perhatian dunia yang luar biasa. Banyak yang berharap Myanmar dan ASEAN ini bisa berbuat sesuatu yang lebih nyata sehingga krisis kemanusiaan ini segera bisa diakhiri. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Benar, sebenarnya harus bisa diatasi dan bahkan bisa dicegah terjadinya krisis kemanusiaan atau bahkan menjadi tragedi lah yang melibatkan banyak pihak yang menyangkut etnis Rohingya di Myanmar. Nah, kalau saya ditanya siapa yang paling bertanggung jawab, siapa yang harus berada di depan untuk mengatasi masalah ini, ya Myanmar sendiri. Bagaimanapun etnis Rohingya itu sudah tinggal di wilayah Myanmar mungkin puluhan bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu secara moral, ya, kalau tidak dikatakan secara politik, Myanmar tentu bertanggung jawab bagaimana isu atau tragedi ini bisa dicarikan solusinya. Jadi Myanmar yang paling harus berperan. Negara yang lain juga menurut saya ASEAN. Myanmar bagian dari ASEAN. Saya kira kita tidak bisa apatis, juga harus do something untuk mengatasi masalah ini. Bangladesh sendiri karena sekarang eksodus atau pengungsian besar-besaran itu menuju ke Bangladesh dengan segala permasalahan dan penderitaannya, juga ikut bertanggung jawab bagaimana mengatasi masalah ini. Perserikatan bangsa-bangsa dan lembaga-lembaga internasional yang fungsinya memang harus ikut mengatasi tragedi ataupun krisis kemanusiaan ini. Nah, kalau menurut pandangan saya, paling tidak ada 3 prioritas lah, 3 agenda. Prioritas pertama itu yang penting jagalah, lindungilah keselamatan etnis Rohingya ini. Ini menurut saya basic. Ini masalah kemanusiaan. Jangankan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan pun harus dilindungi di dunia ini. Jadi pertama, berikan perlindungan keselamatan jiwa dari etnis Rohingya dimanapun etnis itu berada. Apakah masih ada di Myanmar atau berada di Bangladesh ataupun dimanapun. Nah, yang kedua adalah menyangkut status hukumnya. Ya, kalau sudah jelas dia punya status hukum di situ, maka hak-hak dasarnya, ya, termasuk keselamatan jiwanya, bisa dilindungi. Dan sebagaimana kaum migran yang berada di mana-mana, itu kan juga ada perlindungan hak-hak dasarnya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga memang yang paling pelik ini yang saya juga mengatakan tidak selalu mudah adalah solusi politiknya. Status politiknya di kelak kemudian hari. Nah, dari 3 agenda, 3 prioritas itu menurut saya yang paling penting harus dihadirkan sekarang ini, yang pertama dan yang kedua. Jadi urusan kemanusiaan dan yang kedua urusan status legal ataupun hukum atas etnis Rohingya sebelum kita pada akhirnya mendapatkan solusi politik yang permanen. Itu pandangan saya. Sekarang dengan memahami semua isu dan tantangan di kawasan Asia Pasifik saat ini, sebenarnya apa yang bisa dan harus dilakukan oleh para pemimpin negara sehingga kawasan ini menjadi lebih baik lagi di masa depan? Lebih damai, lebih stabil, dan lebih baik lagi bagi hubungan antar bangsa yang berada di kawasan. Mungkin nggak sih Pak dari rangkaian pertemuan puncak kali ini bisa dibangun semangat dan juga kesediaan untuk saling bekerja sama bagi kebaikan bangsa di kawasan Asia Pasifik? Ya, saya ingin realistik ya. Saya menyukai idealisme, mimpi-mimpi yang baik, tetapi saya bukan seorang yang utopis yang
membayangkan semuanya itu akan terwujud dengan mudah di dunia ini, termasuk di kawasan kita, mengingat luar biasa tantangan dan permasalahan yang kita hadapi. Tidak ada yang disebut resep ajaib ya, jalan pintas untuk bikin urusan Korea Utara selesai, Laut Tiongkok Selatan selesai, etnis Rohingya dan lain-lain lah. Tidak seperti itu dunia kita. Yang penting begini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, setiap negara ingin memperjuangkan kepentingan nasionalnya masing-masing, dan begitulah hukumnya. Tetapi saya juga mengatakan tadi, selalu ada kepentingan bersama, common interests, kebaikan kawasan kita, kebaikan dunia kita. Nah, disitulah memang akhirnya yang bisa mengubah keadaan ke arah yang lebih baik apabila ketika berbicara tentang kepentingan bersama, itu ada yang disebut take and give, saling berkompromi, saling berbagi, baik dalam kebijakan politiknya, kebijakan ekonominya, kebijakan keamanannya, yang akhirnya sekali lagi tidak mengkompromikan kepentingan nasionalnya, tapi dapat juga diperjuangkan dan dicapai kepentingan bersama itu. Nah, disinilah seorang pemimpin ya, presiden, perdana menteri, siapapun harus bisa menemukan titik yang paling pas, keseimbangan antara national interest, kepentingan nasional, dengan common interest, kepentingan bersama. Di situ yang diharapkan. Nah, kalau orang berharap dalam waktu 2 minggu, kemarin rangkaian APEC Leaders Meeting di Da Nang, Vietnam, lantas rangkaian ASEAN Summit di Manila, East Asia Summit juga di Manila, ditambah dengan pertemuan-pertemuan bilateral di antara para pemimpin itu dalam waktu 2 minggu ini, ya saya kira tidak mungkin kawasan ini lantas menjadi baik hanya 1-2 kali pertemuan puncak. Tetapi bagaimanapun ketika para pemimpin berkumpul, selalu terbuka peluang, opportunity. Apa yang bisa dilakukan? Yang nanti tentu dengan konsekuen dan konsisten dijalankan oleh negara masing-masing. Selalu ada jalan kalau menurut pandangan saya, tetapi ya saya punya pengalaman panjang puluhan kali menghadiri pertemuan seperti ini di kawasan dan di dunia. Tidak ada jalan pintas, tetapi semua bisa berkontribusi untuk sebuah kebaikan di masa depan. Yang terakhir Pak, apa yang dapat dan harus dilakukan oleh Indonesia? Sewaktu Bapak menjadi presiden dulu, Bapak sering mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara besar, negara terbesar di ASEAN, juga anggota dari G20. Tentu tidak sepatutnya kalau bangsa kita hanya menjadi penonton saja atas apa yang terjadi di kawasan kita. Bagaimana menurut Pak SBY? Iya, yang pertama ya, terima kasih diingatkan kembali, memang dulu selama 10 tahun tidak habis-habisnya saya mengatakan, saudara-saudaraku rakyat Indonesia, negara kita ini besar. Alhamdulillah kita menjadi anggota G20, 20 ekonomi besar dunia dengan peringkat 16. Yang 10 tahun sebelumnya ekonomi kita hancur karena krisis. Kita juga negara terbesar, ekonomi yang paling kuat di kawasan Asia Tenggara, di jajaran ASEAN. Jadi kalau kita terus mengeluh, terus merasa rendah diri, sepertinya negara kita nggak ada apa-apanya, itu tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur, Allah tidak akan berikan anugerah lagi di masa depan. Itu pandangan saya. Nah, kita punya konstitusi, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam konstitusi itu ada amanah. Bangsa Indonesia itu harus ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan tentu elaborasinya, yang artinya kita tidak boleh apatis, tidak boleh masa bodoh, tidak berperan dan hanya menjadi penonton dalam pergaulan internasional, dalam hubungan antar bangsa termasuk yang ada di kawasan ini. Jadi wajib hukumnya Indonesia juga ikut berkontribusi untuk kepentingan bersama. Nah,
Indonesia ini punya kemampuan, punya kapasitas, dan harapan kita semua punya kehendak untuk di satu sisi di banyak konteks itu menjadi leader, menjadi pemimpin. Di sisi yang lain, di konteks yang lain bisa menjadi pelopor, champions. Apakah untuk keamanan di kawasan, pengembangan demokrasi, penghormatan hak-hak asasi manusia, dan supremasi hukum, menghadapi kejahatan transnasional, bersama-sama menjaga bumi kita tidak makin panas atau mengatasi perubahan iklim. Banyak sekali yang bisa kita bagikan. Kita juga aktif sekali lagi menjadi pemimpin dan menjadi pelopor. Itulah yang harus kita lakukan, dan saya yakini pemimpin kita, pemerintah kita sekarang juga paham atas itu semua. Yang penting dunia tahu, kawasan tahu, Indonesia hadir. Indonesia berperan, Indonesia berkontribusi untuk kebaikan di kawasan ini. Demikian perbincangan kami dari The Yudhoyono Institute bersama dengan Bapak SBY. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan isu-isu menarik lainnya.